Selamat datang di ABK. Bukan anak buah kapal, bukan anggaran belanja kementerian, Tapi habis bakar ketawa. halo sahabat ABK. Halo. Kali ini gue pengen ngajak kalian tuh nostalgia dikit, dimana kalian tuh cuman pusing sama tugas, terus juga cuma pusing sama telat waktu dihukum di sekolah. Terus lagi kalian tuh cuman apa jangan-jangan nih ada yang lari nih waktu di razia nih sama guru nih. Kali ini teman kita yang sangat kita cintai ini, inisialnya ADIT, dia tuh punya cerita yang katanya nih nggak tahu dia pembuli atau malah dibully nih. Penasaran banget nggak sih? Kita langsung ke ADIT aja. Jadi gini, dulu tuh di Jakarta Selatan di sekolah-sekolah. Kalau gue swasta, ya kan? Siap. Dari SMP swasta gua. swasta Jaksel loh. Yoi. Ini masih banyak Banyak cerita kan, ini. banyak. Iya. Dan kejam, bro. Swasta banget loh. Parah, bro. Jadi tuh dulu di SMP gue ada beberapa guru yang dibully. Guru dibully. Yoi. Wah. Tapi bukan sama gua, tapi sama dari semua kalangan kelas. Oke. Angkatan juga. Satu guru. 3, bro. Swasta. Swasta. Sorry. Jaksel, bro. Sorry. Emang Swasta, suka gitu. Jaksel. Suka gitu gue. Jadi ada satu guru. Jadi tuh dia laki-laki. Seingat gue dia guru bahasa Inggris. Oke. Anggaplah A gitulah ya. Ya anggaplah A. Jadi tuh dia bahasa Inggris, ingat gua. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahasa Inggris. Oke. Nah, terus dia tuh sering dibully sampai pernah ada yang ditakol pakai pengki, tau gak lu? Demi Allah, Pengki dari plastik itu kan yang buat sampah itu. besi, Mas. Pengki Oh, ini gagangnya besi. Oh. Darah Kak, darah. Enggak, untung enggak kena. Ya kenapa dia tiba-tiba ditakol gituan? Enggak tahu gua kok emang dibully mulu. Oh, gurunya dibully terus. Iya, emang dari kelas 1 Oh, sampai dari kelas 3. perawakannya yang Ya perawakannya Lucu kan- apa Iya, gimana? kan Apa orang- ngocol kadang- gitu perawakannya? Kan ada yang ngocol. tiba-tiba dipukul. Kok sahabat begitu? Kenapa enggak? Bener-bener tiba-tiba. Ya kan nggak tahu masalahnya tiba-tiba lempar. Dia tiba-tiba dari belakang aja ditakol. Baru masuk kelas. Susuran ini Mas, susuran. Oh, anjing live anjing. Ditakol. Lah untungnya dia ngindar, masih bisa ngeliat set gini anjing. Oh, refleksnya bagus lumayan. Alhamdulillah. Gila, Cok. Ditanya tuh, siapa yang lempar anjing? Baru kali itu gue denger dia teriak anjing. Dari kelas 1 sampai kelas gue waktu itu kelas 2 kalau enggak salah. Baru kali itu gue denger dia teriak kencang banget. Siapa yang lempar nih? Anjing. Gue juga enggak tahu siapa yang lempar kan. Oh, enggak tahu. Gak ada yang tahu. Kagak ada yang ngaku juga tuh si dihukum gua kelas banget laki-lakinya. Dan pas banget emang di kelas gua tuh cewek cuman ada 5 atau 6 gitu. Sisanya laki-laki semua. Oh, batang semua nyong. Iya, kelas gua doang. Oh, Di kelas gua doang. Nah tuh langsung gua dihukum sekelas anjing. Pertama di musola. Dikasih tahu dulu tuh. Oh, Ceramahin dulu. Ceramahin. Mas, tolong dong jangan kayak gitu. Walaupun kayak gini gurunya jangan ditakol pakai Kayak itu yang pengki. gue tanyain kenapa walaupun gini gurunya itu kenapa? Gue juga nggak tahu masalahnya apa tuh bocah satu dan juga nggak ada yang ngaku. Gue nggak tahu dia nggak mau ngaku, terus bocahnya juga kagak ada yang ngasih tahu juga. Gue mau kok diem aja kan. Iya. Gue ikut-ikutan aja kan, akhirnya dibawa ke musola terus ceramahin, baru ke lapangan suruh jalan jongkok gue anjing. Semi militer gitu. Pasti anjing. Gila, Daglok juga ini lempar pakai besi. itu lemparan. Gimana orang lagi jalan-jalan santai ditakol dari belakang pengki besi lagi. Coba ketampung mau kan itu geter lah. Untungnya tuh masih ada refleks untuk ngindar anjing. Iya. Masih muda juga sih, masih muda. Masih muda. Ya umur 30 lah. Sebelum dihukum jalan jongkok, gue digampar anjing. Yang lempar saatnya kena semua ini. Berasa banget tuh kepala BP gua pakai cincin anjing, cincin batu tuh anjing. Oh, batu akik. Gini anjing. Gampar begitu. Iya, berasa.
Parah, Cok. Udah tuh ceramain lagi tuh, jangan kayak gini lagi ya. Abis itu nggak masuk gurunya. Selanjutnya Kita hati Cok. Seterusnya? Iya. Sampai lu lulus? Gue nggak tahu bener dia keluar. Resign gitu langsung. Nggak tahu gua, dia tiba-tiba nggak pernah masuk lagi, nggak tahu ada kabar gitu, nggak tahu gua. Anjir, parah Kena banget sih. mental Ji. Mungkin, gua nggak tahu. Banget anjir. Apalagi ya, ada pernah selain dilempar pangke apa Oh. tiba-tiba dilempar mobil? Wah, mati dong. Mas, nggak kuat Mas. Dia juga nggak bakal kuat tuh. Apalagi nggak ada lagi dilempar apa Kalau lagi? guru-guru lain palingnya iseng-iseng doang, kayak ditaruh garam, ditaruh di bangkunya. Oh, biar apa tuh? Maksudnya gimana nih? Gua juga nggak tahu temen gua. Ular gitu. Mungkin, gitu menggigit ya. mungkin gua nggak tahu temen gua apa ada. Taruh garam, taruh. Kalau gua kan lu tahu sendiri, gua di sekolahan ya. Nah, Makan. makan doang kerjaan gua. Makan. Makan doang kerjaan gua. Cuma Enggak dia. ditaruh garam tuh kenapa? Gua juga nggak tahu, Kalau Bre. permen karet ya udahlah kan nempel gitu. Ya permen karet juga ada pernah. Pernah juga. Lem tau lem? Lem apaan? Korea. Panas nyong. Nggak tahu, gua nggak tahu rasanya gimana taruh lem di bangku aja. Iya. Terus gimana tuh? Pas gurunya berdiri, kursinya nyangkut gitu. Gue jadi guru situ juga keluar kok kagak sehari dua hari cabut. Cuma ya, gua nggak tahu dia robek atau gimana, cuma gua nggak tahu pakai lepas, pokoknya lepas. Oh, anjir. Terus apa lagi ya? Ada satu lagi guru tuh gua lupa. Dipilok mukanya. Enggak separah itu, enggak separah itu. Udah lah, pokoknya gitu doang sih. Yang paling parah itu yang pertama, yang ditakol pakai pengki besi ini. Pergi besi coy aja. Tapi lu masih ingat perawakan muka Edit? Masih. Kumis lele ya? Enggak. Bersih kayak lu, model kayak lu. Kalau ini mah wajar. Kalau kayak gini wajar. Dia kan guru. Kalau kayak gini wajar. Maka itu emang wajar buat Wajar. Wajahnya Tomingse gitu. Emang halal, ini mah halal. Halal buat digebuk emang. Biasanya emang buat ngusir hama kayak gitu. Kusir hama. Orang-orang sawah gue anjir. Jerami gue. Tapi di sekolah lu tuh ini nggak sih kayak tembok-temboknya tuh pilok-pilokan gitu enggak? Ada. Ada juga. Di dalam Bener kelas apa di luar sujuran kelas? anjir. Dalam kelas. Tapi enggak pakai pilok, pakai tahu nggak ya Kapur, dalam kapur. spidol. Dalam spidol kan Oh, ada iya, kayak- iya, iya. Oh, tinta yang Yang tinta itu, busanya. yang busa-busanya itu. Taruh. Apa kesan apa? Adit pernah di sini. Iya. Itu nama sekolah gua. Ada cahaya kamu ya. Adit yang selalu mengerti. Kayak gitu doang sih paling parah tuh. Parah udah. itu, parah banget. Parah juga. Itu kacau. Dan lakukan ya guys ya. Jangan. Jangan ditiru. Emang yang namanya. Gua sekarang udah bener lah sekolahan gua sekarang. Dia itu teman-temannya lingkup setan aja. Iya, setan emang. Mungkin dari Adit nih kan Adit bisa kita boleh langsung mantulin ke siapa gitu. Boleh. Jadi terserah Adit nih kita aja. Pahit kan dia beda nih dari kita nih. Beda gimana Oh, maksud iya, lu? bener. Beda gimana maksud Kan lu? lu anak pesantren yang kita tahu ya kan. Lu di pesantren itu Cuma tapi ada. Kan banyak Tapi nih tapi ceritanya. emang pas lagi gua di pesantren itu kan gua sampai lulus 3 tahun kan gitu. Itu banyak Oh iya, serius. Maksudnya Apanya? Enggak yang terlalu banyak. Ada 3 4 5 orang tuh segitu. Yang gua tahu itu ya, enggak tahu yang Kalau tahu kalau dia Lu riset. jadi ada berita. Jadi tiba-tiba misal si A nih dikeluarin, pasti kan gue nanya nih kenapa dikeluarin gini. Gue nanya-nanya, ya itu mau malah serius. iya kayak gitu. Ya itu mungkin Dok, ini bukan gimana nih? pesantren yang jelek tapi emang udah si orangnya ini udah menurut gue udah melenceng aja gitu. Kalau di pesantren mah bagus, maksudnya kita belajar agama, belajar Iya. ada pahala Ada kayak gitu pendidikan kan. lah. Iya. Pendidikan benar. Heeh. Nah jadi pernah nih, ini mungkin ceritanya agak apa ya, agak yang menyambung homo itu ya nggak apa-apa lah ya. Kayak gitu. Oke, ini pelajaran sih. Ya jadi pas itu gue masih kelas 10, gue baru masuk tuh, gue baru masuk kelas 10, baru berapa bulan, gue paling baru 2 bulan lah di situ. Kan emang kalau gue pas di pesantren itu gue masih nyari-nyari teman lah, beberapa teman. Nah di situ teman gue baru sekitaran 4 sampai 5 orang doang. Oke. Gitu. Nah dari 4-5 orang ini emang orang-orangnya bandel semua. Gitu. Jadi Gimana tuh? kalau di sana tuh ngerokok tuh udah bandel, Dit. Rokok udah bandel. Ngerokok tuh udah bandel. Hai. Terus kayak misalnya ada kan kalau kita kan ke sholat 5 waktu itu kita harus berjamaah. Oke. Teman-teman gue ini emang suka cabut-cabutan gitu, kayak telat, kayak udah harusnya bel ke masjid nih.
teman-teman gue baru pada mandi, baru mungkin ada yang ngumpet juga tuh di bawah Langsung kasur. aja dilama-lamain gitu. Iya, apa, biar nggak mau jamaah. padahal emang ada ustadz yang juga yang jaga di situ. Tapi kayak udah mungkin udah pada kebal kali, udah bodo amat gitu. Pas lagi itu gue main tuh sama tutu bocah, tapi jadi pas lagi itu keadaannya tuh di gedung gue yang buat gue tidur ini ada nih di lantai 3 belum jadi. Nah tempat kamar gue itu di lantai 2. Lu kamar lu di lantai 2. Kamar gue di lantai 2. Nah Kejadiannya di lantai 3 nih. Iya. Oke. Jadi di lantai 3 ini masih kayak pembangunan gitu, tapi udah ada pondasinya, udah kebentuk lah ibaratnya iya, ruangannya iya, kayak gitu. Oh iya. Iya. Nah, di situ gue diajakin ngerokok temen gue, ada tuh bocah aja. Diajakin ngerokok, ya udahlah gue ke atas tuh nyoba tuh gue. Biar ripo. Dari pop tuh. Iya. Dicetekin dulu baru ada rasa kan itu kan. Ya bang, Nah, terus udahlah gue berdua apa bertiga itu gue lupa. Nah pas lagi gue ngumpet-ngumpet nih, tak kosong di situ. Karena kan emang baru bangunan baru, ibaratnya pondasi doang kan, nggak ada orang lewat situ lah. Ini jangan ditiru nih yang buat mungkin teman-teman yang baru masuk pesantren, pokoknya jangan niru barang-barang jangan gitu. ditiru doi, jangan ditiru doi. Kenapa harus gua sih? Oh, sorry. Nah terus disitulah tuh satset tiba-tiba ada yang gerak, suara orang jalan. Orang jalan. Ya, tapi kayak Jalan nyamperin lu gitu. jalan iya kayak lama-lama ngedeket nih, gue udah panik gue baru masuk 2 bulan udah kena begini. Ibaratnya orang tua gue gimana kan masih kalau misal gue kan itu gue udah mikir anjing gue diem aja, kata gue tuh diem. Terus teman gue menyantai dia kayak mungkin emang dia pengen keluar pesantren kali ya. Oh niatnya. Iya mungkin. Oh. Jadi kayak ya udah dia kayak nyantai aja, gue anjing kayak gue udah bener-bener kayak mungkin zikir kali dalam hati gitu ya. Nah terus ternyata ada adik kelas gue itu yang nyamperin. Oh. Adik kelas lu. Adik kelas gue 2 orang, bocah emang ini juga baget juga dia. Terus bang, gitu lah kan gue yang tadi panik kayak, ya lu kata gue ngapain lu bikin panik, kata gue. Mau nyebat juga dia, mau nyebat set, nyebat barang akhirnya tuh nyebat barang. Tahu adik kelas lu berarti SMP. Iya di kelas 9 kan, jadi di situ nyatu. ada SMP SMA digabung jadi satu lingkungan gitu, satu lingkup. Nah, terus ya berjalannya waktu gue tahu nih adik kelas gue ini yang tadi 2 orang, salah satunya tuh dia Bersimpang. ibaratnya alim gitu Bor. Alim. Oke. Kayak pokoknya nggak kelihatan lah kalau dia bandel gitu. Orang-orang juga taunya dia biasa-biasa aja, rajin gitu-gitu. Sampai pernah mohon maaf dia tuh jadi imam di masjid gua, di masjid Saking karena alimnya itu. hafalannya banyak. Oh, iya. Terus pas lagi dia jadi imam, wah suaranya pokoknya enak banget lah. Enak lu. Cerita gitu ya. Apa sebutannya apa? Habis, Sebutannya habis, apa? habis. Kalau suaranya enak, nada-nada gitu? Iya, nggak ada sebutannya. Ah, enggak ada ya? Nggak ada, emang enak aja pokoknya, enak aja. Pria bernada. Nah, terus pokoknya kalau dia imam tuh gue selalu nungguin dia imam karena emang suaranya enak, terus dia juga hafalan Qurannya tuh banyak. Jadi walaupun dia pakai surat panjang, kita tuh yang sholat jadi maksudnya enak gitu karena dia baca itu juga Enak bagus. dengerinnya. Iya. Nah suatu hari tiba-tiba nih ada berita nih gencar. Oh itu dia juga kalau nggak salah hafiz, dia udah hafiz dia. Oh, Hafiz. Udah hafiz. Oke, keren dong nih. Udah berarti. udah pasti Udah ibaratnya wabah orang tua udah dapat mahkota di akhiratnya kan kayak gitu kan ganjarannya. Ibarat kata kalau dia nyamperin pasangan juga ke orang tua udah enak. Udah tuh. enak pasti udah dapat setuju. Langsung Udah- setuju, iya, pasti. setuju. Baru masuk. Langsung. Iya, langsung. Unggulan kamu apa? Hafiz gitu. Nah, ya kan? Bisa. Gitu. Terus nah, lanjut nih. Terus tiba-tiba ada berita kalau dia tuh dikeluarin. Gue bingung lah keluarin kenapa? Bandelan gue jauh ibaratnya sama temen gue. Ibaratnya yang kelihatan pusat banget nih gue bandel sama temen gue. Kagak dikeluarin nih gue nih, ibarat kata gitu. Kok nih bocah tiba-tiba keluar, terus juga katanya dikeluarin, kenapa emang? Perasaan mah baik-baik aja gitu. Jadi imam, hafal Quran itu udah paket lengkap kalau di pesantren mah kurang apa lagi kan? Ibaratnya kata temen gua, karena lah, serius lu? Hah? Karena Yang nepok lu itu? iya, yang ngajakin gua ngerokok bareng. Gua ngeri pas lagi dia ngerokok bareng sama gua, dia ketawa nih. Kagak ada yang tahu ya, kagak ada yang tahu. Apalagi gue di pesantren gue dipanggil Amrod. Apa tuh? Ibaratnya cowok yang menyerupai cewek. Karena situ gue nggak kumisan, bulu kaki gue nggak ada. Oh, Terus gue putih gitu. Dia ngecek
sampai dulu. Gue dipanggil Amr tuh karena itu. Masa iya sih. Kayak gitu. Dan kata gue kalah. Makanya. Wah, gue di situ merinding karena masa iya, takutnya itu yang gue bilang tadi pas lagi ngajakin gue begitu, karena itu gelap, karena jadi nggak kelihatan kalau misalnya dia takutnya gaceng gimana. Orang kamar gue itu masa itu nya gaceng gue kan ngeri ya kalau kayak gitu. Untungnya alhamdulillahnya ibaratnya gue lagi sebat kayak gitu sama dia kagak pernah tuh kayak ibaratnya tiba-tiba dirangkul gitu-gitu, kayak udah ngobrol biasa gitu-gitulah. Gak ditegur kan lu? Kagak alhamdulillahnya. Itu tuh yang mungkin cerita yang nggak bakal gue lupain lah seumur hidup gue. Itu kayak gitu tuh benar-benar nggak nyangka lah gue. Ketahuan di home gimana anjir? Gue nggak tahu detailnya kayak gimana, tapi katanya sih ketahuan. Ketahuannya gimana nih? Nah itu gue nggak tahu, gue nggak nanya itu. Gue tuh pas dibilang keluar karena kayak gitu, gue udah merinding udah. Iya mau gimana orang sering ibaratnya Indian sama gue sering bareng sama lu lah. sering bareng sama gue, buat lagi gitu. Ya di situ. Nah tapi pokoknya setelah kejadian-kejadian gitu gue dapet pelajaran, akhirnya ya gue di pesantren kayaknya udah harus berubah deh gitu buat orang tua gue, buat teman-teman gue di rumah gitu. Kita kan. Pemutihan maksud lu gitu. Iya. Pajak pemutihan. Tapi 3 tahun gue di pesantren kalah sama seminggu ketemu sama lu pada. Emang kita kenapa gitu? Ada sama kan ntar cerita lagi dah. Lihat next episode gue ceritain dah belum di sini lah. Terima kasih gua malah. Itu kan kata orang. Iya. Maksudnya kata orang yang bilang itu kan Simpang dia. siurnya lah. Iya katanya si homo tapi nggak tahu. Mungkin bukan homo atau apa lagi gitu ya. Ada yang lain lah. Tapi yang gue dapet beritanya sih karena itu. Oh, yang dapat di beritanya kan. Semoga dia ibaratnya bisa berubah lah. Iya benar. Amin. Berarti berita yang tersebar di mana-mana bener dong? Benar, itu gue bisa memvalidasi kalau misalnya di pesantren itu ada orang ada. gitu, iya. Sebenarnya sih pesantren itu kan baik, tapi mungkin emang ya orangnya itu emang menurut gue dari awal udah rusak aja. Orangnya Orangnya aja. Dan pesantren gue tuh emang ngajarinnya bagus. Mungkin dari lingkungan luarnya dia sendiri. Iya dari lingkungan sebelumnya jadi emang udah jelek. Jadi ke bawah sampai pesantren. Iya nggak bisa tahu. kayak gitu. Itu mungkin cerita dari gue sih gitu aja. Kali ini jatah gue cerita. Ini sih gue cerita dari temen gue aja sih. Jadi temen gue tuh waktu itu pas masa-masa SMA kelas 2 ya. Kelas 2 itu kebetulan dulu gue ke sekolah di kampung. Nah gue ketemu temen namanya. Mana nih kampungnya nih? Ada di Jawa Tengah pokoknya. Suatu kabupaten di Jawa Tengah, daerah selatan. Selatan, iya. Dekat pantai. Ya lumayan dekat sama pantai. Ke kampung gue itu. Iya kayak sama sebenarnya. Kan saudara. Oh iya. Kan saudara. Jadi waktu itu ceritanya gue punya temen satu kelas nih, namanya kita sebut aja Ipul ya. Oke. Nah, sebenarnya namanya Ipul sih yang bener. Jadi dia tuh ceritanya dia emang bucin banget bocahnya kan, bucin banget. Terus entah apa yang dia lakukan kan gue nggak tahu tuh sama pacarnya kan. Nah, sampai ada sewaktu ada pemeriksaan ketertiban siswa, ya wajar lah nama zaman sekolah kan, kayak ketertiban rambut dan lain-lain gitu kan. SOP sekolah. Dia pun sebenarnya itu rambut itu nggak ngaruh buat belajar ya. Iya rambut terus kumis semua segala macam aksesoris sama handphone juga nih. Biasanya yang anak-anak cowok takutin tuh pemeriksaan handphone nih. Kenapa emang? Jadi ada pemeriksaan itu semua HP sekelas tuh disita, bukan disita sih, jatuh diperiksa, dikumpulin nih di ruang BK gitu kan. Nanti pas pulang sekolah boleh diambil. Oke, pas udah pulang sekolah kan kita satu persatu ke ruang BK nih sambil ngambil HP, sambil dijelasin kayak ada apa nih di HP kita gitu. Berarti itu Ngantri pulang sekolah ngantri tuh. Jadi tuh sehari satu kelas, jadi hari besoknya beda kelas gitu. Semua agak buset nggak muat dong. Enggak tiap hari periksa HP gitu enggak? Kagak. Ini zaman lu SMP. Zaman SMA kelas 2 tuh. Nah si teman gue ini dia panik nih, keringet dingin kata. Terus gue tanya kan, lu apa keringetan? Keringet tuh segede jagung lu ini apa? Segede jagung gimana? Lu angin duduk lu. Angin duduk. Kata dia,
gue takut bro, soalnya di handphone gue galerinya lagi ada film panas gitu. Film panas. Film panas. Samping kompor kali panas. Iya. Tahu tuh pokoknya kata dia film panas. Terus gue bilang, "Lah, emang kenapa?" Ya masalahnya ini bermasalah bro gitu. Ya, Kenapa tuh? ya namanya masalah ya bermasalah. Ya kenapa? Iya. Bermasalah. Kenapa gue tanya? Soalnya di film panas itu ada muka gue kata dia tuh. Temen lu. Iya muka temen gue sneaker itu. Nah, terus gue tanya lah gimana? Maksudnya yang di dalam video itu temen lu itu. Bisa jadi mungkin ya dia nggak ngejelasin secara spesifik Mungkin gitu. dia malu juga kali ya. Berarti Iya. temen lu bikin video bareng. Gue nggak tahu mungkin emang iya karena kan gue nggak ngelihat langsung ya masa gue ngelihat teman gue sendiri nggak mungkin kan. Enggak, tapi videonya sama temen lu apa sama lu? Buset, iya. Sorry gue normal ya, gue normal. Plot twist ya. Ternyata pada awalnya. Gue normal anjing. Nah, terus nih begitu udah jam pulang sekolah dia panik kan karena dia HP-nya dia belum ngambil HP nih karena dia takut dia ada video panas itu kata dia. Iya. Nah terus persyaratan yang dia harus dipenuhi pas ngambil HP ini, siswa yang bermasalah ini HP-nya harus diambil sama orang tuanya pakai surat pernyataan lah intinya gitu. Cuman yang bermasalah doang kan? Yang bermasalah doang yang kan aman-aman gue nggak aja, bermasalah, gue aman. Oh iya, ini kan temen lu ya. Iya teman gue si Ipul ini emang nggak tahu lagi dah. Nah terus dia nyaranin gue apa gue ini kali ya nyewa orang buat ngambil HP buat gantiin orang tua gue. Oh bisa jadi. Orang tua si Ipul ini maksudnya. Iya. Terus gue tanya emang lu ada budget berapa? Ntar coba gue cariin. Iya. Terus dia bilang gue udah gocap sih. Oke. Terus gue tanya lagi, udah gocap dapat apaan? Tukang becak depan mau nggak ya? Jadi Kayak di daerah kampung itu kan gede. Kalau gocap. nah, iya gocap kalau di daerah kampung tuh gede. Lagi ibaratnya kalau Iya. misalnya menjadi tukang becak tuh gocap. Iya gede, makanya lumayan. mau. Mau ya pasti. Pasti mau. Soalnya becak kan becak goes ya, becak sepeda. Oh dulu masih Iya, jadi OS. iya pasti jarang orang yang naik becak sepeda kan karena lama kan. Iya betul. Nah, habis itu gue sempet ini juga nanya ke tukang becaknya kayak pakai bahasa Jawa ya, cuman Ayo coba bahasa Jawa dong. Bahasa Jawa dong. Ah gimana sih? Pak, kieu baterku ana masalah ge na HP. Jenengan gelem ora diupahi 50 tapi kon gantikne uang tuannya buat HP gitu. Tukang becaknya bilang, "Masalah apa sih?" Nah, terus gue bilang lagi, "Bu, kayak masalah apa? Kayaknya nang HP ana gambar unyil." Nah, FBI aja kalau di sono tuh pada waktu itu kata-kata apa sensitif gitu kita ganti sama kata-kata unyil gitu kan. Jadi video unyil gitu. Unyil. Nah, terus tukang becaknya bilang gini, "Mau lah nyoro gelem nyong." Gitu. Nyong ora gelem pokoke. Mbok wedi. Nah, terus gue bilang lagi, "Temen apa ora gelem ge 50 lumayan loh." Saya kan itu gocap. Gocap. Iya. Itu cerita lu ngerayu tuh. Iya, nego. Nego. Terus dia orang becak bilang, "Iya nyong ora gelem oke lah. Mending nyong golek sing halal bae." Oke gas, tambah 2 orang gas. Ibaratnya tukang becak aja pengen masih nyari yang halal. Ada oknum lah. Ada oknum, iya. Orang yang ibaratnya di bawah rata-rata aja masih mau yang halal gitu. Betul. Ibaratnya mau disogok dengan apa uang yang ibaratnya lumayan buat Lumayan, dia. tuh lumayan. Dia nggak mau karena kondisi di situ jelek. Kan. Berarti harusnya lu minta sama Siapa tuh? Enggak, jadi lanjut apa orang gelem tuh. Tukang becaknya, "Mau nyong ora gelem we." Terus iya. Terus gue bilang, "Oh ya wis nek ora gelem tak wekna wong liya bae." Itu artinya apa? Artinya ya udah kalau nggak mau ntar gue kasih ke orang lain aja. Iya.
Ya udah dari situ ya udah gue laporan ke Ipul kan, teman gue ini kan. Ya, Pul nih nggak mau nih anaknya nih orangnya gitu. Aduh gimana ya gitu dia kan. Ya udah nggak tahu gimana ceritanya, gue kasih lagi duitnya, gue balikin ke Ipul lagi. Itu tuh sisanya urusan dia. Dan karena udah sore, terus si Ipul gue tinggal di sekolahan. Terus besokannya gue tanya, gimana HP lu udah diambil? Udah lah, sama siapa? Udah nemu orang. Ada mak gue ntar ngambil. Gue dari situ ketawa gue. Malah jadi emaknya yang ngambil. Nah terus uniknya lagi, pas besokannya lagi nih lusanya, gue tanya lagi, tuh HP udah ada di tangan lu? Iya udah diambil kemarin sore. Terus gue tanya kan, dibilangin apaan aja emang? Suruh nonton video panasnya. Terus kata dia, habis gue di rumah diomelin. Itu sih parah banget sih kalau kata gue. Masalahnya video panas dia, muka dia, kata dia. Iya. Ya gue nggak bisa apa-apa lagi, ya udah. Mau gimana lagi? Dan lagi nonton bareng keluarga Jir. Iya katanya. Nobar aja. Itu di ruang BK-nya itu orang tuanya suruh nonton. Ini foto, ini gambar video siapa nih Bu? Gitu dibilang gitu. Sama guru-guru yang lain juga nonton. Enggak, sama guru BK doang. Rame. Set nobar aja nih gitu. Sharing nggak? Di apa ditaruh proyektor gitu Buset, enggak ya? tuh jangan. Enggak. Tapi guru BK lu Bluetooth nggak? Enggak tahu soalnya kan nginep nih. Oh Di HP-nya nginep. Enggak tahu. Pokoknya 2 hari temen gue nggak megang HP si Ipul itu. Iya, sedih banget. Sherling kan? Udah sih paling itu doang sih, sisanya mah besok lagi aja kali ya. Iya. Ini mungkin teman gue si Obeng punya cerita yang lebih wow sih ini. Soalnya bocahnya wow banget. Wow. Kalau gua pertama-tama mungkin karena gua basic kemarin juga kan gua multimedia kan zaman sekolah. Nah, di sekolah gua SMK berarti. SMK daerah BSD. Hah? Enggak bikin video klip lagu gitu. Oh iya. Enggak Videonya beda. Pani dibuatin sama ini. Makanya kaget. Enggak, tugas akhir sekolah bikin video klip gitu lagu satu orang satu video klip. Oke. Saat waktu itu gua kerjain di rumah temen gua ada basecamp kan biasanya. Kayak modelan sini lah ya. Iya. Waktu itu sampai 3 hari 3 malam karena emang susah banget kan sama keterbatasan laptop kan, cuman punya beberapa orang doang. Iya. Di situ pokoknya udah kacau banget dah di basecamp temen gue itu. Kacau tuh maksudnya gimana? Oh, udah kayak berantakan. Iya, udah berantakan. Gitu. Ada yang ngecor, ada yang lihat. Ngecor kuli kali. Maksudnya ngecor. Ya karena udah pusing banget. Ada yang ngeliatin sanyo doang. Itu mah kali nasib itu mah. Karena udah saking pusingnya kan. 3 hari tuh ada yang sampai akhirnya ada yang udah pusing banget bikin kopi. Teman gua ada bikin kopi. Ada punya job desk masing-masing. Bikin kopi dia nggak, tadinya buat diri dia sendiri. Nggak tahu dia katanya dia ngegerus. Ngegerus apaan? Barang. TM. TM. Taman mini. Enggak, Bas. Terus? Ya udah dia bikin tuh karena buat diri sendiri karena pusing kan. Oh iya oke. Nah satu ada teman gue lagi sotoy orangnya. Dia tiba-tiba minum aja itu kopi. Nggak tahu tuh. Karena kan nggak tahu ya. Ngeri juga temen lu asal aja. Asal diminum sampai habis. Buset. Aus Kali mungkin ya. Diminum. Ya udah teman-teman gue kan masih pada ngobrol kan. Tekniknya itu cuma buat ya udah sampingnya sambil ngobrol. Atau diminum habis. Diminum habis karena udah haus kan. Iya. Tinggal ngobrol, pas balik lagi tiba-tiba dia lagi yang tadi yang liatin lagi ngerjain tugas itu kan bikin video, lagi nonton bok. Tiba-tiba videonya yang ini, video temennya Pandi. Jauh banget. Udah nge-share sampai mana? udah PBS. Dari Jawa Tengah ke BSD. Tiba-tiba aja iya. Sharing kan? Udah tiba-tiba udah terbokeh kayak udah merah gitu. Pas lu pergokin dia lagi ngapain tuh? Aja kayak diem aja. Lu tampung apa lu apain? Apa lu diemin aja? Diemin aja. Lu lagi ngeraba-raba titik.
Ada aja. Itu aja sih paling dari gua. Biar Si tiba-tiba udah terbawa. Pada naik buat kali ini itu kan buat barengan di Iya sih. sampingan. Harusnya kan barengan ya. Iya, buat sampingan. Harusnya. Udah mau buat sampingan, buat barengan dia sendiri dikokop anjing. Bagaimana kagak gila tuh orang anjing. Enggak, emang efeknya apaan sih kalau gitu? Apaan? Itu tadi Nah, kalau Adit tuh spesialis. Beda masing-masing sih. apa tadi kamu mesra ya? Upin dong. Unyil. Apaan sih? Emang efeknya apaan? beda-beda sih ya. Beda-beda bisa orang beda-beda sebenarnya. Oh. Beda-beda Ada yang tuh kan. bengong, ada yang kayak ngerusuh, ada juga yang kayak Iya tiba-tiba konaknya naik kan. ya Cocok-cocokan gitu. jadi cocokan. Berarti lu udah apa kan lu tahu tuh efek-efek, berarti lu pernah ini dong berarti. Lu maksud gua lu belajar dengan orang yang begitu, maksudnya cari tahu nih di Google kan bisa kayak gitu. kan. Riset. Saya lebih riset ya Riset. dulu waktu sekolah. Iya. Atau mungkin kejadian temennya. Iya, bisa aja kan. Hampir sama sih sebenarnya. Apa mungkin lu langsung nyoba gitu biar tahu nih. Enggak Mana nih. mungkin lah. Ada itu emang nggak mungkin. Mungkin. Iya. Penyuplai saya. Mulai, buset. Jadi kalau gua nih, kalau Adit kan tadi gurunya yang dibully. Ditampung. Nah ini emang kurang ajar sebenarnya kalau ini ya. Jadi gue Siapanya? adalah guanya anjing. Oh lu ya. Nah jadi zaman SMP nih, gue SMP di Jakarta, jangan disebutin ya. Negeri. Ada Jaksel swasta, BSD swasta, sekarang Jakarta negeri. Iya gue emang anaknya negeri banget Negeri kan. banget lu. Iya. Cinta negeri ini lu. Cinta negeri gue. Siap. Pret ya kan. Jadi gue SMP nih, itu kelas 7 atau kelas 8 gue lupa pokoknya. Satu kelas emang jadi gue punya guru emang dia rada tua. Jadi kalau ngajar tuh cuman yang dia masuk nih. Cuman diem doang. Diem doang. Bisu. Gak tahu bisu apa nggak tahu emang Cepirit tuh, cepirit. Nggak tahu juga tuh. Ya kan dia emang cuman diem doang. Jadi setiap ngajar masuk udah kita mah bebas bercanda-bercanda tuh bebas. Emang dia guru apaan? Seingat lu aja. Kayaknya nggak usah dikasih tahu kali ya. Karena mungkin membekas kali. Membekas banget. Lu ingat ya kan? Iya. Nah, udah nih. Emang jadi pokoknya kita kalau diajarin sama dia tuh kita diem doang. Kita boleh bercanda-bercanda boleh. Bebas lah, Bebas banget. Tadi cuman diem ngeliatin, bahkan cuman duduk di bangku depan tuh yang guru, tahu kan lu? Cuman duduk doang udah ngeliatin Nggak ngasih anak-anak. tugas gitu? Kagak ngasih. Misalkan kalau guru-guru sekolah males kan ya ngasih tugas doang. gitu. Iya, nah itu potret pendidikan Indonesia tuh. Wah, Aduh. ya maksudnya beberapa. Beberapa oknum. Gaji buta dong. Ya kan memang Gabut. Gaji buta. kayak gitu kerjanya. Oh, ya maksudnya apa? Ya begitulah, maksudnya begitulah ya kan. Ini kan dia doang, nggak yang lain mah enggak. Nah, Benar. udahlah masuk ke ibaratnya tuh kita udah belajar sama dia tuh udah beberapa kali gitu kan. Jadi kita udah nyantai banget nih. Udah nyantai banget. Nah, Udah best friend banget. udah best friend banget, tau lah. Gua tuh emang duduk di barisan paling 2 dari depan kebetulan. Dua paling depan. Jadi dan lagi di depan yang meja gurunya, barisan meja gurunya. Oh iya. Oh berderet sama gurunya nih. Iya. Oh gurunya nggak berdiri. Tidur juga kan? Nggak tahu. Namanya gabut, gaji buta. Ya, udah nih kita main-main nih biasa lah bercanda-bercanda ya kan. Nah orang belakang nih nyet. Jadi yang biasanya duduk musuh belakang ya, iya. biasanya. Kalau gue kan emang anaknya kan alim banget. Alim banget ya. Anggota 5 monyet. Iya. Udah nih anak belakang nih yang ramai banget nih. Dia tuh main pesawat-pesawatan nyong, pesawat-pesawatan terbang. Oh iya. Iya, nggak sengaja kelempar ke depan kelas pesawatnya. Ke depan, Keluar kelas itu. ke depan papan tulis. Oh iya. Depan papan tulis di sebelah si guru itu lagi duduk di samping mejanya. Disuruh ngambil lah. Ya kan gue nggak merasa ngelempar ya. Ya gue nggak ngambil dong, kayak gue diem aja gitu. Gue cuman diem, cuman bengong. Nah masalahnya mungkin salahnya gue nih emang bengong sambil ngeliatin tuh guru gitu. Terus ngomong ambil, makin marah Jet. Cowok cewek sih gua. Cowok bapak-bapak. Bingung tuh gua. Kan sampingnya gitu tinggal ambil, ini punya siapa? Ya udah gitu. Terbangin lagi. Karena mungkin
gerakannya dia tuh mahal kali. Oh iya. Waktunya nggak bisa dibayar. Waktunya mahal. Mungkin ada sesuatu yang lagi dia selesain gitu ya. Udah nih gue nggak mau ngambil kan. Dia makin teriak terus ngomong ambil gini. Akhirnya gue yang disuruh ngambil. Padahal lu gue diem doang. mungkin lu ngeliatin kali Bor. Iya, gue disuruh ngambil, ya udahlah gue ambil. Gue buang nih kan, gue buang tuh ke tempat sampah. Akhirnya kata dia suruh buang, ya udah gue buang. Gue duduk lagi. Dia tiba-tiba guru gue ngomong gini, ngapain lu ngeliatin gue? Ngeliatin lu kata gue. Kagak pak, gue bilang gitu, kagak. Lu ngeliatin gue gini. Spidol dilempar nyong. Duar gitu kan, spidol dulu nih. Masih ngeliatin gue lagi. Masih kena pala gue anjing. Kena pala gue panik tuh, satu kelas diem. Nah, kalau guru kayak gini mungkin cocok ditampung nih sama yang tadi Bisa. Iya, nggak apa-apaan. Iya nih jangan-jangan nih gurunya Adit yang tadi. Oh bener pindah. Pantesan. Kan habis itu gurunya Adit ngilang tuh. Kecil. Lalu sama Jakarta kan. Bisa jadi. Bisa. Masih lingkup situ. Gue dilempar tuh pakai spidol. Awalnya tuh kayak udah diem tuh satu kelas. Dia masih ngomong, lu nggak seneng sama gue begitu. Dilempar lagi gue pakai apa tuh penghapus papan tulis. Yang kayu tuh. Nah muka gue nyet hitam sebelah tuh kan. Anjing. Dia ngomong lagi, lu masih ngeliatin gue gini. Nggak tahu tuh orang lagi tensi apa gimana ya. Karena mungkin masalah habis kena tempongan itu. Habis tempongan Iya. Ke bawahnya kesannya lu bukan sama temennya si Adi. Gue bingung. Enggak, tapi lo emang ngeliatin dia. Gue ngeliatin tuh bengong beng. Emang kayaknya salah gue tuh bengong sambil ngeliatin. Jadi dikiranya nantang kali ya. Iya, bisa kali. Ya mungkin salah gue juga kali ya. Dia datang nih langsung. Gue disamperin. Dipukulin gue pakai sepatu dia lepas sepatu nih. Duk lu masih ngeliatin gue. Gue diem aja. Gue begini ya teman gue nih kayak. Wah anjing. Pakai Dokmar. Kalau nggak salah pakai Apa sepatu safety? bukan pakai bakyak. Iya gue dipukulin. Akhirnya satu kelas diem. Udah. Itu pengalaman sebenarnya gitu ya kayak ini guru apa gue semi militer juga enggak ya kan. Itu pas lu dipukulin gak ada yang bantuin tuh teman-teman lu yang Mau lempar. gimana bantuin emang pada kurang ajar bocahnya. Yang belakang lempar tangan ke gua kan kurang ajar ya. Gua nggak salah apa-apa dipukulin. Aneh coy. Salah lu juga ngeliatin dia. Lu dikasih cerita kenapa yang ngeliatin dia. mungkin gurunya juga risih kali ya. Diliatin kayak gitu apalagi ini kan. Begitu kiranya ada perasaan kan. Waduh. Jangan depan kali sama gue ya. Waduh. Video. Oh apa jangan-jangan dia minta video temen Pandi. Cuma gua nggak kasih. Iya kan nggak ada yang tahu tuh. Sherling kan. Tapi minggu selanjutnya masih sama kayak gitu. Minggu selanjutnya tetap perjalanan normal lagi. Emang dia Cara-cara lagi gitu. kayak ya dia tuh masuk cuman diem doang udah. Nggak tahu kenapa tuh hari itu. Gitu ya dia. Hari itu nggak tahu kenapa tuh. Potret pendidikan Indonesia. Hanya oknum. Hanya beberapa orang. Itu negeri ya? Mungkin belum turun kali gajinya. Bisa Jadi apalagi di rumah banyak masalah. Dia kesel kan. Makanya sering diem, katanya sering diem. Mungkin kan orang kebanyakan kalau sering diem kan banyak masalah. Mungkin dia minum kopi yang tadi. Iya. Iya bisa. Resenya. Dia resenya pokoknya. Bisa jadi. Minta video gak dikasih. Oh iya nyambung. Nyambung ya ceritanya anjing. Capek juga. Jangan dia tukang beca juga ya. Bisa jadi dia tukang becak yang pindah profesi. Itu Kang Becak merantau ke Jakarta jadi guru di Adit di Takol Pengki jadi guru di gua mukulin gua gitu maksudnya. Biasanya kepencet. Kesel udah satu semua dari itu. Makanya kesatu Beragam dari ceritanya. beragam budaya. Bayangin aja sepatu ya dipukul kanan kiri plak. Jauh kecak banget. Enggak udah bang. Tapi pas lagi lu balik sekolah sama temen lu yang lempar pesawat itu lu Iya ada dia ngaku nggak orangnya. Pas udahan pelajarannya dia tuh emang ada yang ngaku emang iya gue yang ngelempar pesawat gitu. Ya akhirnya kita cuma ketawa-tawa bareng doang udah. Bukan lu ngamesin ke dia. tampongin balik. Enggak lebih ke jadi kan pas pulang sekolah nih dia kan naik motor tuh. Iya. Gue jegal. Gue bawa parang 3.
Tangan kritis. Gede banget gua bawa gimana? Nggak boleh ya bawa parah ke sekolah, nggak boleh. Beli nggak boleh, beli nggak boleh. Bohong tadi bohong. Beli nggak boleh. Kirain lu sundut rokok ya. Enggak. Nah, emang SMP boleh ngerokok? Ya mungkin cerita dari kita berlima segitu aja. Nah mungkin dari teman-teman yang punya cerita lucu, aneh, kocak pas lagi zaman sekolah boleh kirim kemana? Ke email kita kali ya? Boleh. Email, IG. IG boleh IG. Jadi langsung aja kirim ke email kita, nanti kalau kita lagi ambil rekaman juga bakal kita bacain, tapi namanya aman kok, nggak bakal kita sebutin. Sama-sama. Jadi ceritanya tentang apa aja, nggak harus di sekolah, ya kan? Mau itu aja siapa pun nggak bakal di. Iya. Mau lu tiba-tiba makan tai juga. Itu udah aneh. Misalnya bang, gua fetish gua makan tai bang. Atau mungkin ada cerita-cerita make ya kan? Pakai apaan? Baju. Cosplay. Ya pokoknya pakai gitulah. Bebas lah pokoknya. Ya segitu aja mungkin dari kita berlima. Bye bye. Eits, sebelum berakhir, gue punya pantun nih. Boleh. Ke pasar baru mau beli ban, Cakep. dikasihnya kok malah lilin. Cakep. Itu yang ngakunya bersorban. Tapi kok santri sendiri dicabulin.